Isabel tahu seberapa berat beban yang dipikul Ravindra saat ini. Setelah tiba di rumah keluarga Kitadara, Isabel baru tahu Ravindra telah mengerahkan banyak usaha dan mengorbankan demi menduduki posisi direktur dengan kokoh. Dan keberadaan dirinya hampir saja menjadi alasan bagi mereka untuk menyerang Ravindra. Dulu Isabel tidak pernah peduli, tetapi karena saat ini keduanya sudah mengungkapkan isi hati masing-masing, dia mana mungkin membolehkan orang merencanakan kejahatan pada Ravindra. Ravindra selalu melindunginya. Bagaimana mungkin dia tidak berharap bisa melindungi Ravindra juga? Kejadian hari ini tidak boleh sampai ke telinga Ravindra. Keluarga Chiang selalu memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan keluarga Kitadara. Bisa dibilang tidak terpisahkan. Isabel tidak ingin masalah kecil ini menghancurkan hubungan kedua keluarga itu. Meskipun Stanley yang menganggapnya sebagai saca telah membuat dia merasa sangat marah. Tetapi yang harus diakuinya adalah Stanley memang seorang yang sangat berbakat. Sebagai tuan muda keluarga Chiang, dia disiplin, teliti, pintar, dan tegas. Bakatnya tidak hanya terlihat dari kepribadian dan budaya sehari-hari, tetapi lebih banyak pada dunia kerja. Maka dari itu, keluarga Chiang yang selalu kokoh walaupun menghadapi banyak tantangan dan desakan musuh, sebagian besar juga karena adanya seorang Stanley di dalamnya. Stanley memang tergila-gila dalam dunia asmara, tetapi justru karena kepribadian yang teguh dan tegas dalam dirinya itu, barulah bisa membawa keluarga Chiang hingga mencapai kejayaan saat ini. Seorang laki-laki berusia 28 tahun, semenjak bertemu Sacha, tidak ditemukan satupun gosip buruk pada dirinya. Kehidupan pribadinya selalu terdengar tenang dan bersih seperti Vincent. Banyak orang mengatakan bahwa laki-laki dengan kehidupan pribadi yang terlalu bersih pasti tidak normal. Isabel semakin percaya dia pasti terobsesi pada Sacha. Jika sudah memiliki seorang pujaan hati, maka perempuan lain tidak akan dianggapnya. Saat memikirkan kakak kembarnya, Isabel pun merasa kagum sekaligus stres. Yang membuat dia kagum adalah saudara kembarnya memiliki pesona yang begitu menakjubkan, telah membuat ratusan laki-laki jatuh hati padanya. Dan sebagai seorang adik dia hanya cinta pertamanya diberikan kepada seorang laki-laki sampah, sekaligus difitnah habis-habisan olehnya. Untung saja dia sudah menemukan seorang laki-laki yang lebih tepat, dan yang menjadi suaminya saat ini adalah seorang yang sangat luar biasa, mampu membuatnya menyamakan kedudukan dengan sang kakak. Yang membuat dia stres adalah dia memiliki wajah yang sama persis dengan kakak. Meskipun mendapatkan perlakuan baik dari mantan penggemar kakaknya, tetapi mereka malah terus menganggapnya sebagai saca. Bagaimana mungkin tidak stres? Isabel tahu prinsip kerja Ravindra. Dia tahu jika harus menutupi masalah ini, Ravindra pasti akan menyelidiki hingga terungkap. Dilihat dari tingkat sayang Ravindra padanya, mungkin dia marah dengan keluarga Chiang adalah 1000%. Dan orang yang telah melukainya itu memang seharusnya diberi pelajaran. Siapa suruh tindakan dia hampir melukai kesayangannya dalam perutnya. Dia bisa memaafkan segala masalah yang telah berlalu, tetapi tidak mungkin memaafkan orang yang berani melukai anaknya. Isabel memperbaiki posisi dalam pelukan Ravindra. Tatapan mata Ravindra tertuju pada bagian telinganya. Darah sudah membeku sejak tadi, tetapi bekas luka itu tetap terlihat jelas. Siapa yang melakukannya? Dengan sangat wajar, hawa sekitar badan Ravindra telah menjadi dingin dan mematikan. Stella. Isabel tidak menghindari pertanyaan itu. Dia menjulurkan tangannya menarik leher baju Ravindra. Ravindra, jangan merusak hubungan dua keluarga ini. Ternyata memang dia. Dasar orang tidak tahu diri. Ravindra memejamkan mata dengan kejam. Keluarga Chiang macam apa dia?
Sudah, kita pulang saja. Kamu tidak perlu pusing lagi. Serahkan masalah ini kepadaku. Isabel pun tidak bersuara lagi. Dia telah menguras banyak energi dan pikiran untuk lolos dari cengkraman Stella. Sesungguhnya, berhadapan dengan perempuan gila seperti dia tidaklah mudah. Setelah itu masih harus berhadapan dengan Stanley yang tergila-gila dengan saja. Dosa apa yang telah dia perbuat? Kakakku, oh kakakku. Sebenarnya masih ada beberapa laki-laki yang kamu pancing. Ada berapa kasus lagi yang harus aku tanggung demi kamu. Isabel pun digendong oleh Ravinda. Terdengar Ravinda menekan amarah dalam diri dan memerintah. Nando, beritahu tante bahwa Isabel terluka. Aku membawanya berobat. Lain kali baru bertemu. Selesai berkata dengan tanpa ragu, Ravindra pun menggendong Isabel pergi. Isabel terus menarik leher baju Ravindra dengan erat. Hatinya malah seolah ditimpa batu berat. Selalu merasa masalah ini masih akan berkelanjutan. Rasa takut itu menekan Isabel hingga kesusahan bernapas. Kelihatannya lebih baik tidak keluar rumah untuk sementara waktu. Sebelum melahirkan anak itu dengan tenang, lebih baik jangan keluar rumah dulu. Dia tidak boleh membiarkan anaknya terluka sedikit pun. Saat melihat gambar perkembangan anak pada setiap tahap, ikatan jodoh itu terasa semakin kuat hingga membuat Isabel rela melakukan pengorbanan apapun demi anak itu. Isabel terus mengelus perutnya dengan penuh kehangatan. Anak itu masih sangat kecil. Anak itu masih memerlukan perlindungannya. Bagaimanapun caranya, dia tidak boleh terluka. Dia harus melahirkan anak itu dengan sehat dan aman. Setelah kabar Ravindra membawa pergi Isabel terdengar oleh Nyonya Jiang, wajah pun terlihat pucat. Dia pun tersadar, Stella yang paling dia sayangi sungguh telah menyinggung Isabel dan Ravindra. Tidak masalah jika menyinggung Isabel, tetapi jika sampai menyinggung Ravindra. Nyonya Jiang terus menatap pipinya. Nyonya besar Kitadara pun tertawa dan tidak berencana membantunya. Aku sudah mengingatkanmu sejak awal, tetapi kamu tetap saja memanjakan anak perempuan itu. Aku bisa apa? Ravindra bukan anak kecil lagi. Sebagai ibunya, aku sendiri pun tidak mengerti pola pikirnya, apalagi orang lain. Nyonya besar Kitadara berkata dengan santai. Tetapi kakak ipar, bukannya aku banyak bicara. Sesuai logika, aku sudah menikah dan tidak seharusnya mencampuri urusan keluarga Jiang lagi. Tetapi Stella memang terlalu semena-mena. Tidak masalah jika saat kecil dia sangat nakal, tapi sudah tumbuh besar pun masih sangat keras kepala. Takutnya suatu hari nanti sungguh membawa masalah besar bagi keluarga kalian. Nyonya Jiang semakin kesal mendengarnya. Samantha, apa yang kamu katakan? Bagaimanapun juga, kamu bermarga Jiang. Tentu saja kita satu keluarga. Kali ini Ravindra sudah sangat marah. Lain kali aku akan membawa Stella pergi meminta maaf. Bagaimana menurutmu? Sudahlah, tidak ada gunanya meminta maaf. Cukup didik anak itu dengan baik dan jangan biarkan dia membuat ulah di mana-mana. Karena Isa sudah dibawa pulang oleh Ravindra, maka aku juga pulang saja. Nyonya besar Kitadara bergerak, roda kursinya menuju pintu depan. Sesampainya di pintu depan, terlintas cahaya terang dalam mata Nyonya besar Kitadara. Kelihatannya Isabella bukanlah perempuan yang tidak tahu untung. Bagus sekali, dia tidak membuatnya kecewa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu masalah Stella mempersulit Isabel? Dia hanya ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Isabel saat bertemu dengan keadaan seperti itu. Jika Isabel memanfaatkan rasa sayang Ravindra untuk melaporkan segalanya, sekalipun sedang mengandung cucunya, dia pun tidak akan mempertahankan menantu seperti dia. Karena demikian, sebagai seorang ibu mertua, dia pun memutuskan untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
Nyonya besar Kitadara pun berkata dengan Nyonya Jiang, "Kalau Ravindra ingin memberi Stella pelajaran, kakak ipar jangan mengasihaninya ya." Sebagai seorang kakak, Ravindra tidak berharap adiknya salah arah. Bagaimana menurut kakak ipar? Selesai berkata, Nyonya besar Kitadara pun pergi dengan bantuan asistennya. Nyonya Jiang terdiam beberapa saat. Gelas teh di tangannya terjatuh ke bawah, tetapi dia malah tidak mampu mengatakan apapun. Karena Samantha sudah berkata seperti itu, bisa dipastikan Stella akan menerima pelajaran. Ravindra, keponakan itu, takutnya dia tidak akan melepaskan Stella dengan mudah. Tetapi dia sendiri tidak berdaya. Siapa suruh dia terlalu memanjakan Stella, membiarkannya berkali-kali menyulitkan Isabel. Hari-hari setelahnya, Isabel selalu menghabiskan waktu di dalam rumah. Setiap ajakan orang untuk keluar selalu ditolak Isabel dengan alasan tidak enak badan. Tetapi Isabel malah mendengar dari Wawat bahwa keadaan Stella belakangan ini tidak terlalu baik. Ravindra menyiapkan sederetan nama untuk perjodohan Stella. Kemudian mengutus orang untuk menguruskan perjodohan itu, setidaknya 3 kali dalam sehari, bahkan pernah 6 kali. Stella mana tidak berani mengatakan tidak. Ini adalah bentuk perhatian Ravindra padanya. Sekalipun tidak suka, dia tetap harus menerimanya. Bukankah Stella sangat dikekang Stanley? Kalau begitu, buat saja dia tidak bisa bertemu kakaknya setiap hari. Ravindra menggunakan alasan kerjasama perusahaan untuk mengirimkan Stanley ke luar negeri dan tidak mungkin bisa pulang dalam waktu dekat. Masalah kenapa Stanley begitu penurut, hanya dia sendiri yang tahu. Atau dia mulai tidak berani berhadapan dengan Isabel lagi. Siapa bilang membereskan seseorang pasti membuat pertumpahan darah. Ada kalanya siksaan tanpa pertumpahan darah akan lebih menyakitkan. Hari itu salju yang telah lama tidak turun pun melayang turun dengan pelan. Saat Isabel sedang berbaring santai di sofa empuk, memakan buah-buahan segar impor dari Australia sambil menikmati pemandangan salju dari luar jendela. Stella sedang dalam perjalanan menuju perjodohan ketika pada hari itu. Belakangan ini Stella sudah didesak hingga hampir gila. Dia sungguh hampir gila. Tanpa pemberitahuan apapun, kakaknya malah pergi dinas keluar kota, dan sudah 1 minggu tidak ada kabarnya. 1 minggu sebelumnya Stella sudah mulai ikuti perjodohan. Hingga sekarang dia sudah bertemu dengan laki-laki yang jumlahnya tidak berhitung lagi. Jika laki-laki yang dijodohkan berwajah tampan, mungkin pemikiran tidak akan sekacau ini. Tetapi laki-laki yang dijodohkan dengannya tidak ada yang bisa dilihat. Sungguh tidak habis pikir dengan standar penilaian Ravindra. Seburuk-buruknya juga harus yang mendekati kakaknya dong. Lihatlah laki-laki dengan badan pendek dan gendut seperti itu. Lihatlah wajahnya yang buruk itu. Barang-barang seperti itu entah digali dari gua mana di pelosok dunia ini. Barang bagus. Apakah Ravindra akan sebaik itu pada Stella? Yang Ravindra cari tentu saja digunakan untuk membuat Stella jijik. Dengan kata lain, lihatlah sifatmu. Kamu hanya cocok dengan laki-laki seperti itu.